Oke ya, halo semuanya, kembali lagi dengan saya Owo di channel Wibu Mesta di segmen VTuber Kepo. Yang kali ini aku bakal membahas tentang peraturan baru yang dikeluarkan oleh Hololive atau Cover Corp-nya ini ya. Oke, jadi kita langsung let's go gitu kan. Oke, jadi tenang saja, aku nggak bakal ngebaca semuanya ini. Aku nggak bakal baca, wis banyak banget ini, nggak aku bakal bacain ya. Ya kali aku bakal bacain. Jadi aku bakal ngebuat kesimpulan aja, dan aku akan ambil beberapa kesimpulan dari orang lain gitu kan. Oke. Jadi yang pertama, pekerjaan turun, maksudnya tentang copywriting gitu kan. Tentang itulah pokoknya copyright gitu. Gimana sebutannya nih ya? Kita coba ambil referensi dari merchandise gitu kan. Jadi kita itu apa ya? Udah nggak boleh kayak ngejual belikan merchandise gitu kan. Maksudnya merchandise yang nggak official itu udah dilarang gitu ya. Udah dilarang untuk dijual perbilikan gitu kan. Pokoknya ada kayak apa ya? Karya turunan yang dipublikkan gitu kan, atau dibuat untuk mendapatkan keuntungan gitu kan. Itu udah nggak boleh gitu, maksud itu udah nggak boleh. Jadi itu sebutlah merchandise yang nggak official gitu kan. Merchandise yang nggak official itu udah nggak boleh lagi gitu di sini. Udah nggak boleh diperjualbelikan gitu, udah nggak boleh dijual gitulah. Tapi untuk konsumsi pribadi oke gitu. Pokoknya jangan sampai dijual lah gitu, pokoknya jangan sampai dijual, yang penting untuk konsumsi pribadi oke aja, aku dapatnya gitu. Pokoknya jangan sampai dapat keuntungan yang berupa duit lah atau yang lain gitu. Oke, kita lanjut ke bagian musik. Jadi di sini tuh ada nih tentang informasi musik gitu. Kalau kita kayak pengen nge-cover lagu-lagu yang dibuat oleh para talent Hololive-nya sendiri, atau ya cover corp lah gitu, kita harus ikutin aturan ini gitu kan, supaya nggak kena itu copywriting gitu. Saat mengirimkan karya turunan musik, harap berikan kredit seperti di bawah. Jadi kalau pengen ngebuat lagu ya kita harus kasih di deskripsinya lagu dan artisnya gitu kan, ya itu udah biasa gitu kan. Harap batasi kreasi Anda dari karya turunan untuk penggemar atau hobi level dengan penguncian pendapatan iklan sebagaimana diuraikan di bawah. Penggunaan musik yang berlaku, jangan gunakan konten kami untuk tujuan bisnis atau untuk tujuan yang dapat dianggap sebagai keuntungan gitu kan. Mungkin kalau kita ngecover lagunya gitu, kita nggak bakal dapat monetize gitu kan, atau nggak dapat iklan ya, mungkin gitu kan. Nah, terus di sini ada lagi mana ya? Jika tampil sebagai DJ atau mengirimkan ke situs berbagi, pastikan Anda telah membayar biaya hak cipta yang sesuai. Jika ada pemrosesan yang diperlukan, kami meminta Anda memproses pembayaran royalti hak cipta tersebut dengan tepat gitu kan. Jadi kalau pengen kayak tampil sebagai DJ nih, di sini tulis DJ, aku nggak tahu ini benar atau enggak gitu kan. Kita harus ngebiayain dulu, kita harus membeli biaya hak ciptanya dulu supaya lancar jaya gitu. Wes cakep lah gitu kan. Nah, oke, jadi kembali lagi di awal tentang karya turunan ini kan gitu. Mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya gitu kan, apakah para clipper termasuk karya turunan gitu kan. Wes. Nah, kita langsung aja pindah di sini. Di sini udah ada yang bahasnya gitu kan. Udah ada yang ngebahasnya tentang para karya clippernya gitu kan. Oke, jadi gini, udah ada yang ngebahasnya yaitu Aki Hisarouka. Yuk kita berterima kasih dulu untuk Aki Hisa ini telah membuat penjelasan yang membuat kita tidak bingung. Oke? Pada bingung karena translate ya. Jadi gini, karya turunan yang dimaksud sama cover tidak mencakup konten itu sendiri atau konten yang cuma sedikit penambahan kreativitasnya. Maksudnya gimana? Ya, jadi yang maksud konten itu ya hasil stream talent Holomem, misalkan dipotong terus diupload nggak ada masalah.
Terus penambahan subtitle artinya sedikit penambahan tanpa mengubah isi konten yang disampaikan. Juga tidak ada masalah dan bukan termasuk karya turunan. Artinya asalkan tidak mengubah isi konten, kalian tidak perlu khawatir dengan aturan yang disampaikan di paragraf selanjutnya, gitu kan. Jadi apa yang masuk karya turunan, apa yang masuk karya turunan dan harus patuh aturan. Misalnya konten untuk memasukkan suara dari sistem ke dalam game yang kita buat, kemudian kita menjual game tersebut tanpa perlu izin dari cover crop. Dan dalam aturannya di bawahnya juga dilarang merubah setting karakter dan membuat pihak ketiga tersinggung dan membuat nama baik cover dan talentnya jadi buruk. Nah, terus kesimpulannya, Clipper masih boleh upload dengan aturan tidak merubah isi konten dan hanya menambah sedikit kreativitas, misal meme, tentu yang aman dan tidak offset ke suatu kelompok, atau hanya menambah subtitle yang tentu harus sesuai dengan isi konten aslinya, gitu kan. Dan aku tambahkan lagi, jangan ngebuat klip yang ngebuat pandangan buruk terhadap cover dan talent-talentnya. Anjay, kasih mantul dulu ke Akihisa ini. Wow, aku melihat King gitu kan. Hey King, you drop this, apa namanya, mahkota. Ada loh meme kayak gitu. Oke, jadi gimana? Kalian sudah paham gitu kan? Jadi mungkin untuk yang merchandise-nya mungkin kalian coba untuk minta izin ke officialnya gitu kan, ke officialnya minta izin untuk ngebuat merchandise-nya supaya official gitu kan, dan tentunya itu akan membuat kalian untung juga loh gitu kan. Oke, bekerja sama gitu kan, keren hal gitu. Oke, jadi segini saja pembahasan kali ini, dan kalau ada yang salah silahkan komentar di bawah. Dan seperti biasa, semua postingan ini ada di deskripsi, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu support Wibu Mesta. Bye bye.